Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kavin Paramasastra NRP 1, kemudian Lita Latifa Oktaviani NRP 002, dan Muhammad Iqbal dari NRP 004. Ya, di sini saya Iqbal sendiri mewakilkan teman-teman saya untuk mensimulasikan hasil project kami, yaitu simulasi line tracer menggunakan VREP. Softwarenya bernama VREP. Jadi di sini kami melakukan simulasi line tracer yang juga dilengkapi dengan PID. Nah, pertama-tama saya ingin menunjukkan bagaimana desain dari line tracer kami. Jadi di layar sini adalah desain dari line tracer yang kami buat. Cukup sederhana dan seperti yang ada di luaran. Ya, di sini bisa dilihat juga bahwa line tracer yang kami gunakan, yang kami buat itu menggunakan 8 buah sensor, di mana sensornya dapat dilihat pada layar yang berwarna kotak-kotak ini. Ini adalah sensornya. Nah, berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sensor yang kami gunakan, itu sensor proximity. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai programnya. Nah, di sini adalah script program yang bisa langsung dibuat di dalam VREP, yang penulisannya juga menyesuaikan dengan software VREP itu sendiri. Yang pertama ada menginisiasi untuk sensornya dan menentukan variabel-variabel lainnya seperti detek kanan untuk nanti logika belokannya kanan dan kiri. D ini nanti juga akan diisi dan dimanfaatkan untuk penentuan cabang mau belok kanan atau kiri. Kemudian ada KP, KI, KD yang cara kita tuningnya, pertama kita main-mainkan dengan nilai KP, kemudian apabila dirasa sudah cukup baik kita naikkan KD. Dan KI ini sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman kita pakai aja karena tapi sebenarnya nggak ngaruh banyak sih. Kemudian ya di sini ada function untuk sensingnya, yaitu kita juga menggunakan sensor value atau photo value ini. Dan di sini sensor 8 ini adalah sensor yang berada paling ujung di sebelah kiri. Di sebelah kanan. Ya, yang nomor 8 ini yang paling ujung kanan, sedangkan yang nomor 4 ini yang berada di ujung kiri. Jadi ketika nanti sensor ke-8 ini mengenai
salah satu garis, maka variabel detek kanan ini bakal terisi oleh nilai 1. Kemudian apabila yang terkena itu 4, nanti yang variabel detek kiri yang terisi dengan nilai 1. Kemudian untuk melihat percabangan, di sini kami menggunakan parameter sensor ke-4 dan ke-8, yaitu di ujung kanan dan ujung kiri. Yang apabila terkena, maka kami anggap itu sebagai titik percabangan. Percabangan. Kemudian nanti variabel dia akan terisi dengan nilai 1. Dan di sini adalah perhitungan PID-nya yang nantinya akan menentukan kecepatan motor. Ya, kemudian di sini ada fungsi belok kanan, yang dimana di sini nanti kalau belok kanan otomatis motor yang sebelah kiri bakal lebih cepat dan yang motor sebelah kanan akan melambat, ataupun ini bisa disebut hampir berputar arah. Ya, ini untuk belokan yang tajam. Belok kanan, belok kiri juga seperti itu, kebalikannya. Kemudian ada rem, ini untuk memperlambat jalannya robot. Kemudian ada fungsi jalan, untuk dia jalan mengikuti garis seperti biasa. Kemudian ada fungsi berhenti, yang dimana nanti untuk stop dari line tracernya. Kemudian di sini ada simpangan. Nah, di sini simpangan diberi kondisi jika sensor mendeteksi simpangan, maka akan mengisi nilai D kan. Kalau D-nya bernilai 1, maka dia akan belok kanan. Ini untuk simpangan untuk kondisi simpangan yang pertama. Kemudian ada lagi simpangan kedua, yang dimana kita nanti membutuhkan untuk robot bisa berbelok yang kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Nah, di sini sama pengondisiannya. Jika bernilai 1, maka tinggal dibelokkan kiri seperti itu. Nah, ini untuk fungsi T kiri itu tikungan kiri. Jadi ketika nanti sensor yang bagian ujung kiri itu mengenai garis, otomatis kan nanti variabel detek kiri kan akan bernilai 1, maka akan menggerakkan robot untuk berbelok ke arah kiri. Begitu juga untuk yang kanan. Kemudian ada function loss, di sini saya gunakan nanti apabila tidak ada garis, jadi robot akan saya jalankan lurus begitu saja. Kemudian di sini ada function syscall actuation. Di sini adalah program intinya, yang dimana akan menjalankan robotnya. Ya, di sini saya menggunakan pengondisian waktu, yang dimana kalau di VRAP ini disebut delay. Ya, jadi saya melihat waktu simulasinya kira-kira di menit keberapa robot akan mengenai persimpangan. Nah, di sini ketika nantinya robot mengenai simpangan, maka dia, misal yang pertama ini simpangan 2, dia akan memanggil fungsi yang ada di atasnya ini, simpangan 2. Dia akan mengecek apakah D1 ada simpangan atau tidak. Kalau ada, berarti dia nanti akan membelokkan robot ke arah kiri. Apabila tidak, dia akan tetap berjalan lurus, karena ada program yang seperti ini, yang sama dengan program jalan di sini. Ya, begitu. Seterusnya, ya.
Jadi kita langsung saja untuk melihat bagaimana program ini berjalan. Ya, pertama akan saya atur terlebih dahulu tampilannya agar mudah dilihat. Ya, di sini saya membuat lintasan atau track yang menyerupai angka 8, yang dimana terdapat percabangan dan garis yang terputus atau tidak tersambung. Ya, jadi seperti ini. Ketika mau simulasi tinggal tekan tombol play di sini. Kita jalankan. Nah, pertama dia akan belok ke kiri. Kemudian apabila menemui percabangan, dia akan belok ke arah kiri juga. Hingga nanti ketika dia bertemu dengan titik putus, dia akan langsung tancap gas. Dan nantinya ketika menemukan garis, dia akan membacanya lagi. Nah, setelah dia sampai ke titik ujung satunya, dia akan berhenti sejenak selama kurang lebih 5 detik. Kemudian dia akan berjalan lagi menuju ke titik yang satunya lagi, titik awal, dengan jalan yang berbeda. Ya, ketika dia sudah sampai ke garis awalnya atau home-nya, dia akan berhenti secara otomatis. Ya, jadi berikut adalah hasil dari simulasi kami untuk project Line Tracer Micro menggunakan simulasi VREP. Ya, kurang lebih begitu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam project ini maupun kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.